Assalamualaikum guys, bersama lagi dengan channel Agus Mulyono. Apa sih perbedaan santri dan non santri? Apakah perbedaannya hanya terletak pada kalau santri itu mondok di pesantren dan non santri tidak pernah mondok di pesantren? Bisa jadi ini menjadi perbedaan. Apakah perbedaannya juga terletak pada kalau santri khusus belajar tentang agama dan non santri tidak khusus belajar tentang agama? Bisa jadi ini juga perbedaannya. Apakah perbedaannya juga terletak pada kalau santri bisa baca kitab kuning sedangkan non santri tidak bisa baca kitab kuning? Ya bisa jadi juga. Tetapi banyak yang mondok juga tidak bisa baca kitab kuning. Tapi yang jelas santri adalah mereka yang banyak belajar tentang agama, concern terhadap agamanya dan berusaha untuk menjalankan agamanya. Karena banyak belajar tentang agama, maka santri diharapkan mempunyai cara pandang, mempunyai cara berpikir yang lebih baik. Sehingga apa yang dilakukannya, apa yang menjadi aktivitasnya selalu didasarkan pada cara pandang Islami tersebut. Sehingga dengan cara pandang yang berbeda akan melahirkan kreasi dan inovasi yang berbeda, yang tentunya akan membawa kemaslahatan bagi semuanya. Maslahat di sini tidak saja untuk dirinya, tetapi juga maslahat untuk makhluk lainnya, maslahat untuk seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Contoh sederhana bahwa santri yang melakukan aktivitas ekonomi seharusnya mempunyai paradigma tersendiri berkaitan dengan bagaimana seharusnya ekonomi di-create untuk memakmurkan dan mensejahterakan penduduk yang ada di bumi ini. Para santri yang tertarik di bidang ekonomi tentunya akan belajar banyak tentang ekonomi yang merujuk pada Al-Quran, bagaimana perilaku konsumen, produsen, dan struktur pasar, kebijakan moneter, termasuk mata uang dan instrumen-instrumen kebijakan publik dalam implementasinya di tingkat makro. Begitu juga dengan santri yang tertarik pada dunia pendidikan, seharusnya mempunyai paradigma baru bagaimana mengembangkan dan mengelola pendidikan sehingga dapat membangun generasi unggul yang hebat yang mampu mewarnai dunia dengan warna yang lebih baik yang selaras dengan alam. Begitu juga ketika berpolitik, bukan politik partisan, tapi berpolitik yang santun cerdas untuk kesejahteraan umat. Dari sisi filosofis, memang cara pandang dunia sekarang menggunakan cara pandang logika keterpisahan serta subjektivisme antroposentrisme atau cara pandang Cartesian Newtonian, di mana cara pandang ini menempatkan manusia sebagai bagian parsial, sebagai pusat sesuatu secara keseluruhan, sehingga menjadi manusia yang teraliniasi dan manusia terefikasi menjadi manusia yang tanpa dunia organis. Cara pandang ini mengakibatkan terjadinya pemisahan antara kesadaran dengan materi. Alam dianggap sebagai tak berkesadaran dan tanpa makna. Alam semesta seolah-olah sebagai benda mati, hanya sekedar objek, sehingga interkoneksitas jejaring kehidupan antara manusia dengan alam dan dengan hal-hal transendental menjadi terputus. Akibatnya apa yang dilakukan bertujuan untuk menguasai segala sesuatu. Alam dipahami bukan untuk mencari makna kehidupan, melainkan untuk dikuasai sedemikian rupa, sehingga ilmu pengetahuan yang berkembang dan teknologi yang juga berkembang selalu bersifat merusak. Cara pandang inilah yang kemudian menimbulkan berbagai krisis kehidupan, krisis karakter, krisis lingkungan, krisis perilaku, krisis pangan, krisis air, krisis energi, korupsi, manipulasi, dan lain-lain. Cara pandang ini telah terinternalisasi ke dalam setiap individu selama kurun beberapa abad. Jadi diakui atau tidak, kita selama ini menjalankan kehidupan menggunakan cara pandang Cartesian Newtonian yang bersifat deterministik, mekanistik, reduksionistik. Nah, disinilah pentingnya seorang santri yang lahir dari lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, bahwa santri diharapkan mempunyai cara pandang Islami guna mewujudkan wajah dunia yang lebih baik. Disinilah pentingnya bagaimana lembaga pendidikan Islam secara umum memformulasi bagaimana sistem pendidikan yang harus dibangun dan dikembangkan, dan juga memberikan contoh bagi masyarakatnya.
Santri memang seharusnya mempunyai cara pandang yang islami, cara pandang Qur'ani, cara pandang Nusantara, sehingga diharapkan dapat memberikan warna pada Indonesia dan warna dunia, sehingga kelangsungan kehidupan seluruh makhluk di muka bumi ini menjadi lebih baik. Selamat Hari Santri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.